Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang teorema sisa Cina. Nah, kita akan mulai dari membahas tentang sejarah awalnya dan hingga teoremanya, pembuktian dan contohnya. Oke. Pertama kita lihat dulu. Jadi permasalahan yang pertama sekali yang berhubungan dengan teorema sisa Cina ini yang muncul yaitu dari Sun Tzu puzzle, sekitar 3 abad sebelum Masehi gitu ya. Oke, kemudian teorema formalnya itu baru ada di buku sekitar abad ke-13. Kita lihat permasalahannya yaitu carilah sebuah bilangan, ini Sun Tzu puzzle, yang bersisa 1 jika dibagi 3, bersisa 2 jika dibagi 5, dan bersisa 3 jika dibagi 7. Nah, jadi kita diminta untuk mencari masalah, menyelesaikan masalah ini. Menyelesaikan masalah ini atau menyelesaikan Sun Tzu puzzle ini, pertama kita cukup misalkan dulu jawabannya X ya, misalkan X adalah bilangan yang memenuhi ketiga kondisi. Kalau X bilangan yang memenuhi, berarti X memenuhi kondisi ini, berarti X dibagi 3 bersisa 1. Dalam bahasa kongruensi itu kita tulis X kongruen 1 mod 3. Kalau X kongruen 1 mod 3 itu artinya jika dan hanya jika ada A, kalau definisi kekongruenan, sehingga X kurang 1 sama dengan 3A, atau X sama dengan 3A tambah 1 untuk suatu A bilangan bulat. Tidak saya tuliskan detail A bilangan bulatnya ya. Kemudian berarti yang pada kondisi kedua X juga memenuhi X bersisa 2 jika dibagi 5. Berarti X itu juga kongruen 2 mod 5. Kalau X kongruen 2 mod 5, berarti sekarang X nya itu bisa kita ganti dengan 3A ditambah 1 gitu. Berarti 3A ditambah 1 kongruen 2 mod 5. Apa artinya kalau 3A tambah 1 kongruen 2 mod 5? Berarti ini diperoleh 3A kongruen 1 mod 5. Kalau 3A kongruen 1 mod 5, berarti apakah bisa kita selesaikan A nya? Belum ya. Oke. Pertama, seperti sebagaimana penyelesaian masalah ini sudah pernah kita bahas sebelumnya, berarti ini 5 nya cukup kita tambahkan ke 1. Berarti karena 5 dan 3 itu relatif prima, berarti bisa kita selesaikan ya. Karena ini dan ini relatif prima. 5 nya kita tambahkan ke 1. Apakah sudah kelipatan 3? Sudah ya. Berarti dari sini dapat A nya kongruen 2 mod 5. Kalau A nya kongruen 2 mod 5 artinya kembali lagi di sini. Berarti kalau tadi ada A, berarti sekarang kita ganti simbol lain aja, berarti ada B. Berarti A sama dengan 5B ditambah 2, dengan B nya satu bilangan bulat. Ya, sekarang kita lihat syarat selanjutnya, yaitu syarat yang ketiga, dia bersisa 3 jika dibagi 7 gitu. Berarti X bersisa 3 jika dibagi 7. Jika dan hanya jika kita masukkan ke yang bentuk awal tadi, 3A ditambah 1, A nya sudah berganti dengan 5B tambah 2. Berarti kita buat 3 dikali 5B ditambah 2 ditambah 1. Itu yang kongruen 3 mod 7. Itu yang kongruen 3 mod 7. Supaya tidak ragu saya garis. Oke. Ya, sekarang kita sederhanakan bentuk ini dulu. Kita sederhanakan bentuknya. Ini jika ini sederhana biasa saja ya, 15B ditambah 3 kali 2 6 tambah 1 7 kongruen 3 mod 7. Nah, sekarang bagaimana dengan sifat modulo? Semuanya ini bisa kita modulo satu-satu. 15 modulo 7 1, 7 modulo 7 0, 3 modulo 7 3. Berarti kita peroleh dari sini B kongruen 3 mod
7. Nah, kita pakai lagi sifat ini tadi, berarti ada lagi katakanlah C, sehingga B sama dengan 7C ditambah 3. Oke, sekarang kita kembalikan ke bentuk awalnya. Yaitu X itu sama dengan tadi apa? X itu sama dengan 3A tambah 1. Kemudian kita sederhanakan lagi, sama dengan ini tadi ya. Ini kita sederhanakan jadi 15B tambah 7 gitu ya. Kita buat di sini 15B tambah 7. B-nya berganti dengan 7C. 7C ditambah 3 tambah 7. Nah, berarti ini sama dengan 105C ditambah 52. Jadi asalkan C-nya ini bilang bulat, berapapun bilang bulat C, mau negatif, mau positif, mau 0 gitu. 1, 2, 3 dan seterusnya, bentuk ini adalah memenuhi. Jadi sangat banyak solusinya ya. Sangat banyak sekali solusinya, tergantung nilai C saja, semua bilang bulat C. Akan tetapi jika kita lihat dari 0 sampai 104, itu cuma 52 yang memenuhi. Jadi dia tunggal pada kelompok 105. Berarti solusinya tunggal pada himpunan residu modulo 105. Ya, 105 ini sendiri dari mana? Kalau kita lihat lagi ke awalnya, 105 itu adalah KPK dari yang bertiga ini. Ya, ini 105 kan? Nah, ini perkalian antara 3 kali 5 kali 7, itu perkaliannya. Nah, ini jawaban dasarnya ya. Ya, oke. Nah, jadi seperti itu kira-kira pembahasan tentang Sun Tzu puzzle. Ya. Ya, permasalahannya yaitu orang ingin membuat formulasi umum untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, kalau masalah seperti ini bisa saja sih kita selesaikan terus dengan metode ini. Tapi kalau sudah lebih dari 3 syarat bagaimana? Kalau 4 syarat tentu jadi panjang gitu ya. Jadi sekarang orang ingin menemukan solusi umumnya apa sih gitu, bisa nggak kita tulis dalam bentuk general gitu. Dari sinilah muncul teorema sisa Cina ya. Ini dia teorema sisa Cina. Oke. Teorema sisa Cina itu sistem kongruensi linear XI kongruen AI modulo MI. Apa itu? Dengan MI relatif prima sepasang-sepasang. Apa maksudnya relatif prima sepasang-sepasang? Berarti setiap dua buah dari M1, misalnya M1 M2 relatif prima, M1 M3 relatif prima, M2 M3 relatif prima gitu. Pokoknya setiap pasangan selalu saling relatif prima. Mempunyai solusi yang unik pada himpunan residu modulo M1, M2 sampai MK. Ini perkalian ya, M1 kali M2 dikalikan terus sampai MK. Ya. Jadi seperti ini. Ini adalah teorema sisa Cina. Apa maksudnya ini? Berarti ini kan untuk setiap I ya, berarti kita punya masalahnya itu. Berarti masalahnya itu sekarang kalau dari teorema ini kita punya X1 kongruen A1 modulo M1. Berarti X2 kongruen A2 mod M2 dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian ada syarat tambahan tapi yaitu M1 M2 dan seterusnya harus saling relatif prima. Itulah persyaratan dari solusi dari teorema sisa Cina ini. Ya. Ya, oke. Selanjutnya kita coba mencari solusi umum dari teorema sisa Cina ini ya. Ya, pertama saya definisikan M besar yang sama dengan M1 dikali M2 dikali sampai MK. Jadi kita kalikan M1 M2 sampai MK. Karena M1 sampai MK ini saling relatif prima, ini juga sama dengan KPK dari semua M1 sampai MK ini. Kemudian saya definisikan lagi MI itu sama dengan M per M kecil I. Ya, M per M kecil I. Ya. Apa akibat dari ini? Berarti kita punya MI ini kalau kita tuliskan, berarti ini apanya aja ya, penjelasan saja.
Berarti MI ini perkalian dari M ini kita keluarkan yang MI-nya gitu. Ya, kita kalikan semuanya dikeluarkan MI-nya. Sehingga apa yang berlaku? Kita punya MI. Saya tuliskan FEB ya, tidak kurung saja. FEB dari MI dengan MI itu sama dengan 1. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua yang berlaku, MI kongruen 0 mod MJ untuk I yang tidak sama dengan J. Oke. Asalkan I-nya tidak sama dengan J. Ada dua fakta ini yang kita peroleh. Ya. Kalau seperti ini apa artinya? MI dengan MI kongruen MI FEB dari MI dengan M kecil I ini 1, apa artinya? Apa yang bisa kita ambil di sini? Berarti dari sini apa yang bisa kita ambil? Ya, kita punya kongruensi linear MIY di itu kongruen 1 mod MI mempunyai tepat satu solusi modulo MI. Pada himpunan residu modulo MI ini dia memiliki solusi yang tunggal gitu. Ya, punya solusi. Kalau dia punya solusi apa? Kita sebutkan, katakanlah YI. Oke. Berarti sekarang kita sudah punya YI, ada MI, kemudian ada AI gitu ya. Sekarang selanjutnya saya definisikan lagi, definisikan suatu bilangan X yang sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K dari AI, MI, YI. AI, MI, YI. Sekarang kita cek satu persatu gitu. Kita cek satu persatu. Kita modulukan, maksudnya kita lihat apakah benar dia memenuhi sistem ini enggak gitu. Memenuhi sistem ini enggak gitu. Nah, kita cek ya. Bagaimana X itu kongruen titik-titik mod mod MJ ya, M di sini ya, mod MJ. Apakah hasilnya di sini AJ? Kalau di sini kan A1, X1, A1, ini X-nya 1, X-nya 1 aja ya. Oke. X kongruen A1 gitu, X kongruen A2 gitu. Lihat ya. Apakah memenuhi enggak? Apakah di sini AJ gitu? Kalau di sini AJ berarti benar ya. Kalau tidak berarti ya perlu diperbaiki gitu ya. Ya, jadi ini bisa kita buatkan. Saya tulis ulang. Nah, kita kan tujuannya itu gitu. Kita cek X sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K dari AI, MI, YI. Ini saya modulukan MJ. Oke ya. Ketika dimodulukan MJ berarti ini bisa kita tuliskan ini sama dengan dulu. Oke, ini kongruen. Nah, sekarang kita lihat tadi kita punya MI itu kongruen 0 modulo MJ untuk M. Nah, MI ini kongruen 0 modulo MJ kalau I-nya tidak sama dengan J gitu. Berarti bentuk sigma ini kan jumlahan-jumlahan. Berarti dia akan menjadi 0 ditambah 0 ditambah dan seterusnya ditambah. Nah, di tengahnya yang tersisa cuma AJ, MJ, JJ. Nah, ditambah 0 tambah seterusnya tambah 0. Sisanya pokoknya selinnya 0 karena di sini kita sudah definisikan
berdasarkan ini kita udah punya MI itu kongruen 0 modulo MJ asalkan I-nya tidak sama dengan J. Makanya pokoknya yang tersisa AJ MJ saja. Nah, jadi ini tidak perlu kita tuliskan secara detail di sininya. Secara makna seperti itu, berarti ini kongruen AJ MJ YJ mod M kecil J. Ya, kita punya MI YI, ini solusinya tadi kan MI YI kongruen 1 modulo MI. Berarti kita punya X kongruen AJ mod MJ. Ya, berarti sudah terbukti bahwasanya bentuk ini adalah solusi dari permasalahan teorema sisa Cina. Ya, oke. Selanjutnya kita akan membuktikan ketunggalan dari solusi dari teorema sisa Cina ini. Ketunggalan solusi. Nah, dalam matematika bagaimana cara kita mengatakan suatu tunggal dalam pembuktian? Ya, bagaimana caranya? Ya. Salah satu cara yaitu kita misalkan ada dua, nanti yang dua itu kita buktikan kalau itu harus sama. Ya, ingat ya, dia tunggalnya adalah modulo M1 M2 kali sampai MK ini ya. Ya, berarti pertama kita misalkan dua ya, misalkan X1 dan X2 adalah solusi. Berarti kalau X1 dan X2 adalah solusi, berarti apa yang kita miliki di sini? Berarti kita punya X1 itu kongruen AJ mod MJ dan X2 itu juga kongruen AJ mod MJ untuk setiap J. Setiap J dalam rentangnya itu ya. Step J dari 1 sampai K ya. Ya, dari sini berarti kita tinggal eliminasi, kita kurangkan, berarti dapat X1 dikurang X2 kongruen 0 mod MJ. Ingat, ini tadi berlaku untuk setiap J. Apa artinya ini? Apa artinya? Berarti kita punya dari sini, kalau secara definisi kongruenan kita punya MJ membagi habis X1 dikurang X2 untuk setiap J. Karena ini berlaku untuk setiap J, maka apa yang berlaku? Berarti KPK dari M1, M2 sampai MK membagi X1 dikurang X2. Ya, kita ingat lagi karena dia saling relatif prima, berarti ini akan menjadi M1 kali M2 kali sampai MK. Itu yang bagi habis X1 dikurang X2. Yang ini sendiri apa? Kalau perkalian semuanya ini tadi. Ini tidak lain adalah M. Atau M membagi X1 dikurang X2. Kalau M bagi X1 dikurang 2, dikarenanya jika kita peroleh X1 dikurang X2 kongruen 0 mod M. Berarti kita punya X1 kongruen X2 mod M. Ya, dengan demikian dalam sistem residu modulo M, solusi dari teorema sisa Cina selalu tunggal. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh. Untuk lebih memahami teorema sisa Cina ini, kita coba menyelesaikan Sun Tzu puzzle tadi dengan menggunakan teorema sisa Cina. Sama nggak jawabnya gitu ya? Kayak cross check gitu. Nah, jawab. Nah, yang pertama dilakukan tadi apa? Kita definisikan M ya tadi ya. Kita definisikan M. M itu sama dengan apa tadi? M sama dengan perkalian dari 3 ini ya. 3 kali 5 kali 7 sama dengan 105. Setelah itu apa yang kita lakukan selanjutnya? Kita cari M1. M1 berarti M dibagi M1. Nah, saya buatkan satu ya. M dibagi M kecil 1. M kecil satunya di sini 3 berarti sama dengan 105 bagi 3 35 ya. 35. Yang lainnya tidak saya tuliskan, berarti M2 sama dengan M2 nya berapa? Kita buat di sebelahnya biar muat. Nah, M2 sama dengan 105 bagi 5 berarti
21. Dan 3 kali 105 bagi 7 berarti 15. Ya. Apa langkah selanjutnya? Cari YI. Karena tadi kan ada AI, YI, ada MI gitu. MI-nya sudah, sekarang tinggal YI. Ya, selanjutnya ini langkah pertama. Langkah kedua tentukan YI. YI itu apa? Solusi dari MY kongruen 1 mod MI gitu ya. Misalnya di sini M1-nya 35. Berarti ini M1Y kongruen 1 mod M1. Untuk yang pertama saya tuliskan rumusnya dan sisanya saya tuliskan di atasnya gitu ya. Berarti kita punya M1-nya di sini 35. Di 35Y kongruen 1 mod M1-nya 3. Nah, berarti supaya mudah 35-nya kita bagi 3 dulu. Berarti diperoleh 2Y kongruen 1 mod 3. Berarti kita tambahkan 3-nya 4, berarti Y kongruen 2 mod 3. Oke ya. Dapat satu buah solusi yaitu Y1. Saya beri di sini namanya Y1. Y1-nya 2 gitu ya. Nah, ini beri Y1 semua, Y1 gitu ya. Kemudian selanjutnya M2Y2 berarti 21Y2 itu harus kongruen 1 mod M2 berarti mod 5 gitu. 21 itu langsung kongruen 1 ya, mod 2 mod 5, 21 mod 5 sisa 1 kan 1. Itu langsung ini Y2 kongruen 1 mod 5 ya. Oke. Selanjutnya kita cari Y3 ya. 15Y3 kongruen 1 mod 7. Sama juga dengan yang tadi, berarti langsung dapat Y3 kongruen 1 mod 7. Nah, berarti dapat Y ini Y12, Y2-nya 1, Y3-nya 1. Ya, berarti solusinya adalah sehingga solusinya itu X sama dengan A1, A1-nya 1 dikali M1-nya 35 dikali Y1, Y1-nya 2. Berarti ini A1, M1, Y1 gitu ya. Ditambah A2-nya tadi 2 ini A22, M2-nya 21, Y-nya 1 gitu. Tambah A3-nya 3 dikali 15 kali 1. Sekarang kita jumlah berapa hasilnya kira-kira? Berapa hasilnya? Kita jumlah ini sama dengan 70 ditambah 42 112 ditambah 45 157 ya. Ya, 157. Ya, oke ya. Kita peroleh jawabannya X-nya sama dengan 157. Apakah kenapa kok 157? Tadi kita dapatnya rasanya 52 ya. Nah, ya, dia mengatakan teoremanya dia tunggal modulo M. Berarti karena ini lebih tinggi daripada M, M-nya berapa? 105. Ini lebih tinggi pada M. Berarti tinggal kita modulokan ya. Berarti kan X itu kongruen 157 mod 105. Ini M-nya. 105 berarti kongruen 52. Oke. Dengan demikian kita memperoleh hasil yang sama. Nah, jadi hati-hati juga ya. Kadang hasilnya seperti seolah-olah lebih besar gitu. Karena itu kita perlu memodulkan lagi 105. Ya, masalahnya jadi sedikit ringan dengan teorema ini, tetapi harus ngafalin langkahnya ya, beda dengan cara yang pertama tadi. Ya, sekarang kita lanjut ke contoh 2. Sekarang sudah 4 lagi masalahnya. Apakah kita masih bisa menyelesaikannya dengan cepat dengan teorema sisa Cina ini?
Kita coba ya jawab. Yang pertama tentukan nilai M. Nah, kita buat langkah yang sama. M-nya berapa? Kalikan aja semua 4, 5, 9, 13 karena dia sudah relatif prima. Oke. Sini angkanya sudah besar ya. 20, 180. Nah, kita buat aja dulu. Berarti M1-nya berarti nanti dikurangkan 4. Tadi bagi 4 gitu. M2-nya bagi 5, M3-nya dan M4. Di sini M-nya ada 4 ya. Nah, dapat M-nya. Berapa? 20, 180 dikali 13. Ini kali ini 9 kali 13 90 tambah 27 117. 17 kali 2 234 ya. 2340 ya. 2340 dibagi 4. 2340 bagi 4 dulu. Bagi 4 5 34 dibagi 4 8 585 ya. M2 nya ini dibagi 5 berarti 468. Kalau dibagi 9 260. Kalau dibagi 13 180. Oke. Ya, oke, seperti halnya masa penyelesaian di samping. Selanjutnya kita cari nilai dari YI. Tentukan YI. Tentukan YI. Nah, kalau di sini tadi 4 tahap pula berarti ya. Jadi ya teorema sisa Cina ini ya itu masalahnya yang panjang jadinya. Berarti yang pertama saya tuliskan lagi M1Y1 kongruen 1 mod M1. Nah, yang lainnya tidak saya tuliskan langsung aja. Berarti kita punya 585Y1 kongruen 1 mod 4. Nah, ini kita bagi 4. Kalau bagi 4 itu gimana ya? Kita lihat aja ya. Angka terakhir ini kita bagi 4. Berarti ini sisanya 85, 84 habis bagi 4 berarti 1. Y1 kongruen 1 mod 4. Dapat Y1. Lanjut. Y2 lagi. M468Y2 kongruen 1 mod Y2-nya 5 ya, 5. 5 kita cari aja 5 terdekat yaitu di sini 65 berarti sisa 3. 3Y2 kongruen 1 mod 5. Ingat ya 468-nya kita bagi 5 berapa sisanya? Sisanya 3 ya. Berarti dari sini kita dapat ini tidak langsung ya. 5-nya kita tambahkan tidak sering juga ketemu tadi 5Y2 kongruen 2 mod 5 karena ada sering ketemu ya bentuknya tadi. Selanjutnya kita cari Y3. Y3 260 Y3 kongruen 1 mod 9 di sini. Ini dibagi 9. Tadi gimana caranya di 9? Kita jumlahkan saja ya. Kita jumlah saja nih. Jumlah. Berapa dapatnya? 2 tambah 6 tambah 0 8. Berarti 8Y3 kongruen 1 mod 9. Untuk mencari mod 9 kan tadi jumlah digit saja. Ya, ini agak lama nih sampai ketemu ini. Tambah 9 terus sampai habis bagi 8. Kita tambah 9 berarti hasilnya kongruen 10 mod 9. Apakah 10 sudah habis bagi 8? Belum. Kita lagi 19 mod 9. Masih belum. Tambah lagi 28 mod 9. Ini sebenarnya strateginya, rumusnya ada ya, caranya sebenarnya ada. Tapi ini saya pilihkan cara yang sederhana yang mudah diingat. Gitu. Kita tambah lagi hasilnya 28 masih belum habis bagi 8 ya. Tapi sebenarnya ini sudah boleh kita sederhanakan di sini. Ketika bisa disederhanakan, misalnya dari sini tadi bisa disederhanakan. Sudah boleh kita sederhanakan. Ya, jadi seperti itu saja. Kita sederhanakan dari awal saja. Berarti di sini tadi 8Y3 kongruen 10. 10 bisa habis bagi 2. Berarti 4Y3 kongruen 5 mod 9. Oke ya. Selanjutnya kita tambah lagi. Berarti 4Y3 kongruen 14 mod 9. Kita bagi 2 lagi. 2Y3 kongruen 7 mod 9. Kita tambah lagi berarti dapat Y3 kongruen
ditambah lagi 16 bagi 2 8 ya, 8 mod 9. Ya, yang terakhir yaitu Y4 gitu. Jadi 180 Y4 kongruen 1 mod 13. Berarti kita cari ini bagi 13, 130 sisa 50 ya. 50 42 8 ya. 8Y4 kongruen 1 mod 13. Kita cek betul dulu apakah benar 8. 180 dibagi 13. 1 13 50. 50 kali 3 ya. 39, masalah ya 11 ya. 11. Ini 11. Oke ya. Selanjutnya kita tinggal cari tambah 13 sampai dia kelipatan 11. Ini agak mudah lihatnya. Berarti ini jadi 14 mod 13. Kita tambah lagi 13, 27 mod 13. Kita tambah 13 lagi 30 40 ya. Mod 13 belum juga. Tambah lagi 53 mod 13, tambah lagi 66 mod 13. 6 jelas ya, habis 11 ya. Berarti 11 Y4 kongruen 66 mod 13. Berarti Y4 kongruen 6 mod 13. Ya, dengan demikian kita peroleh X-nya. Berarti X-nya yaitu saya tulis di sini saja ya. Berarti X-nya kita peroleh yaitu dengan teorema Cina kita peroleh X-nya sama dengan XA1 2 dikali M1 585 dikali Y1, Y1 nya 1 ditambah A1 M1 Y1 ditambah A2 nya 3 dikali M2 nya 468 dikali Y2 nya 2 ditambah lagi A3 nya 4 M3 nya 260 Y3 nya 8 ditambah lagi A4 nya 5 M4 180 Y4 6 ya. Nah ini jawabannya, silahkan cari sendiri ya. Nah, oke, jawabannya cukup besar dan ini nanti tentu harus kita modulkan dengan 2, 3, 40 ya. Jadi tidak sekedar itu saja ya. Ya, berapa dapatnya kira-kira? Ya, silahkan cari sendiri. Oke ya, angkanya cukup besar. Ya, oke. Jadi seperti itu kira-kira ya. Kemudian apa sih bentuk lain dari soal ini? Misalnya soalnya bisa nggak kita buat soalnya dalam bentuk cerita ya? Banyak ya soal ceritanya, misalnya seperti ini. Sebuah hotel terdiri dari kamar, beberapa kamar gitu. Nah, jika kamarnya diisi sekian orang, kurang sekian kamar gitu. Kalau orangnya diisikan 3 per kamar, ternyata ada beberapa orang yang tidak dapat. Nah, itu contohnya. Contoh lainnya itu misalnya Andi membagikan permen kepada temannya. Kalau masing-masing temannya, kalau ada 3 temannya, bersisa 2 sama dia gitu. Dia membagikan secara maksimal ya. Kalau temannya ada 4, bersisa 1 sama dia. Kalau temannya ada 5, maksudnya bersisa 2 bagi dia gitu. Nah, berapa banyak permennya gitu. Nah, itu contoh-contoh soal ini dalam soal cerita. Untuk pemanfaatan teorema ini lebih luas lagi ya, terutama di bidang informatika. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita cukupkan untuk pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.